Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Zulkarnain El-Maduri dengan tema yang aktual. Kali ini akan mengangkat seorang al-allamah Syekh Syahid Fudah. Ini sudah sangat ngetop ya. Di dunia teologi itu beliau sangat ngetop sekali kalau berbicara teologi di Timur Tengah ya, dan menjadi musuh terdepan pemahaman Wahabi. Tapi memang beliau ilmiah meskipun banyak bohongnya gitu. Kenapa saya katakan banyak bohongnya? Beliau ini sering iftira, bahkan bersikap kurang teliti juga, meskipun seorang doktor beliau ini seorang dokter juga ahli bahasa Arab ya. Sudah pasti orang yang di Mesir itu termasuk orang-orang di Mesir seperti Syekh Ali Jum'ah ya, kemudian lain-lainnya itu kenal beliau, siapa beliau ini. Ketika membahas istiwa, Dr. Syahid Fudah ini, sang al-allamah, beliau mengingkari kalau istiwa bimaknal julus itu tidak dikenal dalam bahasa Arab. Ini menarik sekali ya kalau kita bahas. Saya mencoba meneliti ucapan beliau dari berbagai tafsir yang ada, termasuk dari perkataan-perkataan Mujahid dan beberapa mufassir zaman dahulu kala, termasuk yaitu Abu Ja'far At-Tabari atau Ibnu Jarir At-Tabari. Belum menulis juga di tafsirnya istiwa bimakna julus. Namun alangkah indahnya, saya takut dikatakan berbohong, ucapan beliau ini apakah memang benar-benar ada ya, benar-benar beliau ini mengutarakan bahwa di dalam bahasa Arab tidak dikenal istilah istiwa bimaknal julus. Bahkan kalau memang mau melakukan penelitian secara saksama, mestinya beliau membuka semua kitab-kitab tafsir itu yang menggunakan kata istilah julus ya, terhadap makna istiwa. Kalau kemudian beliau itu memberikan gambaran bahwa istawa itu seperti yang digunakan di dalam salat, misalnya istawa qa'iman, istawa qa'idan dan sebagainya itu. Yaitu ketika mengarah menuju ke sujud dan sebagainya. Jadi terlalu jauh beliau memberikan pandangan-pandangan sekitar istiwa ini. Yuk kita dengar dulu ucapan beliau, bagaimana sebenarnya beliau di dalam berpendapat. بدك تحرر المعنى عشان ما تمشيش معه استوى بعدين اليد بعدين الساق، لا خلينا في شيء واحد. ما هو اذا حررت القاعده خلص انتهت المساله. واحد بيقول لي الاستواء هو الجلوس، بقول له كيف الاستواء هو الجلوس؟ اللغه العربيه ليس فيها ابدا ان الاستواء هو الجلوس. احكي لكم بالضبط كيف المساله. انتم في الصلاه تقولون استويت قائما، صح؟ مش الانسان يركع حتى يستوي، مش هيك في الفقه يا مش انت حنفي؟ مش في الفقه بيقولوا يهبط حتى يستوي راكعا ثم يقوم حتى يستوي قائما، تمام؟ ايش يعني يستوي راكعا؟ يعني يجلس؟ لا ايوه يتم ركوعه. شوف كيف، ايش يعني الركوع؟ انحناء الظهر هكذا، هيك مش تمام الركوع، هيك مش تمام الركوع، هيك مش تمام الركوع، هيك تمام الركوع. شوف كيف، يعني حتى يستوي حال كونه راكعا. لاحظ كيف، يعني بعبارة أخرى حتى يتم ركوعه. شوف كيف المسألة. طب يقوم حتى يستوي قائما، هيك مش مستوي قائم،
هيك استوى قائما. ايش يعني يستوي قائما؟ حتى يتم قيامه. وعشان هيك بيعبروا فيها في الفقه عن هذا المعنى: حتى يعود كل عظم الى محله. مش هيك في الفقه بيقولوا؟ هاي معنى الاستواء: تمام القيام، تمام الركوع. طيب واحد مش مصدق هذا الكلام، بدنا نحكي له هالشغله. الان انا بدي اقوم، ماشي الحال، هاي قمنا، ماشي. الان انا هيك مستوي قائما. Itu lo perkataannya beliau sebagai seorang guru besar ya, Al-Allamah. Beliau mungkin di bidang teologi, juga dalam bidang bahasa, dalam bidang fiqih ya. Tapi kita ingin mengusik beliau, sengaja saya ingin mengusik beliau itu. Bagaimana beliau sebagai seorang al-allamah berbicara tidak menguasai materi itu. Jadi beliau itu tidak menguasai materi. Kalau yang dijadikan tadi perbandingan beliau itu dengan hadis Nabi yang berbicara tentang sholat, beliau tidak berani menyebutkan hatta yastawi qa'idan, itu enggak disebutkan oleh beliau. Ini ada kecurangannya beliau. Jadi memang tidak sebut jalisan tapi qa'idan. Mungkin apa ya yang lucu dari beliau itu adalah apa yang disampaikan oleh seorang al-allamah, guru besar beliau. Kalau di Indonesia mungkin termasuk kiainya kiai ini beliau ya. Apa mungkin termasuk unggulan Kiai Khos itu, tingkatnya doktoral ya, beliau doktoral. Dan beliau tentu karena orang Arab yang menguasai bahasa Arab, walaupun terkadang juga ngawur gitu di dalam memberikan pemahaman kepada audiens. Dan beliau kemudian mengatakan tadi bahwasanya istiwa bimakna julus lam ya'ti abadan fil lughatil arabiyyah. Beliau mengatakan bahwa istiwa dengan makna julus itu tidak terdapat selamanya, itu tidak akan pernah ada selamanya di dalam bahasa Arab. Itu pendapat beliau. Beliau kan pernah mengkritisi Ibnu Taimiyah, walaupun kemudian dikritisi juga oleh ulama-ulama Salafi bahwa beliau ini adalah iftira. Jadi beliau ini termasuk iftira dan kadzab. Kenapa katakan? Karena beliau tuh banyak menyembunyikan perkataan Ibnu Taimiyah yang sebenarnya, bukan seperti yang dilontarkan oleh Dr. Syed Fudah ini gitu. Saya bukan seorang alumni Mesir ya, tapi saya bisa paham banget dengan perkataan beliau ini gitu. Jadi itulah beliau katakan bahwa tidak dikenal dalam bahasa Arab itu istiwa bimakna julus ya, atau jalisan ya. Kalau kita lihat di dalam tafsir At-Tabari ya, kalau kita lihat di dalam tafsir At-Tabari, banyak dari kalangan tabi'in itu mengartikan istiwa dengan kata julus. Contohnya Mujahid tuh. Jadi contoh Mujahid ini orang yang mengartikan istiwa bimakna julus. Nah ini yang dikutip oleh Ibnu Taimiyah dan dikutip oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi, karena kedua insan yaitu Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim ini pernah dikritisi oleh beliau ini. Di dalam Ibnu Katsir juga disebutkan bahwa istiwa bimana julus itu memang datang dari seorang sahabat. Bahkan dalam sebuah pendapatnya yajlisu ma'ahu ya. Jadi kalau diartikan dalam bahasanya mereka, yaitu bahasanya Mujahid, ini saya hanya pinjam istilah bahasanya Mujahid, Allah duduk bersamanya gitu. Nah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di dalam hal ini saya tidak sampai ke sana pemikiran, cuma saya pinjam bahasanya Mujahid saja. Imam Mujahid, imam mufassir dari
kalangan tafsir ya. Beliau mengatakan memang istiwa bimakna julus dipakai ini karena kalau di dalam bahasa Arab dia menggunakan yastawi qaiman, qaidan, ya, kemudian rokian, itu karena tidak ada bahasa, yaitu tidak ada komponen bahasa seperti ala. Nah, komponen bahasa. Jadi kalau menggunakan istiwa ala itu memang istiwa ala dabbah misalnya. Jadi jelas itu duduk di atas punggung binatang gitu. Kalau itu mau dipakai sebagai dasar-dasar bahasa. Ini barangkali dari saya. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau itu Syekh Syahid Fudah, yang beliau kadang-kadang sama dengan siapa tak Ali Jum'ah ya, pernah juga Ali Jum'ah membahas ini. Bahkan Ali Jum'ah ini lebih terang lagi pemahamannya, itu banyak pelintiran ya dari Syekh Ibn Taimiyah, sebagaimana beliau tidak ada kata mamasah, beliau kemudian menyebutkan mamasah itu. Jadi apa tujuannya sekelas beliau, sekelas profesor, sekelas doktor masih sempat kadzab, berbohong, menciptakan dongeng-dongeng gitu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau sebagai seorang ulama ya, dan sebagai seorang guru besar. Beliau memang tidak ada kelasnya dibandingkan saya ini, nggak ada apa-apanya ya. Tapi kan saya tidak keliru kalau mengkritisi beliau ketika tergelincir. Karena kadang-kadang ketika orang itu diagung-agungkan oleh orang lain, tak sadar dirinya itu tergelincir karena merasa lebih tahu gitu. Padahal itu tadi saya sebutkan Imam di dalam tafsir kitab Imam Tabari ketika membahas tentang istiwa, itu ada beberapa ulama dari kalangan tabi'in itu yang mengartikan istiwa dengan makna julus. Demikian juga di dalam tafsir Ibnu Katsir itu makna istiwa dengan makna julus. Di antara salah satunya itu saya sebutkan ya. Di antara salah satunya itu saya sebutkan yaitu Mujahid, Imam Mujahid. Kemarin saya mengutip dari perkataan tabi'in lagi, di seorang tabi'in mengatakan istiwa makhluk, istiwa Allahu fil alal arsh, istiwa makhluk alal makhluk, fahuwa kafir. Tapi mani taqada gitu. Siapa yang meyakini bahwa istiwanya Allah di arsy itu istiwa makhluk ala makhluk, nah itu kafir. Kemudian beliau juga mengatakan wa man taqada istiwa Allah ala al-arsy istiwa khaliq ala al-makhluk fahuwa mu'min. Jadi kalau istiwanya Allah yaitu bersemayamnya Allah dengan pengertian bahwasanya istiwanya khaliq, yaitu bersemayamnya khaliq di atas makhluk, fahuwa mu'min gitu. Fahuwa mu'min. Dia adalah mukmin. Jadi kalau meyakini Allah adalah makhluk istiwa atas makhluk, itu kafir. Kalau meyakini istiwanya Allah itu istiwanya khaliq alal makhluk, fahuwa mu'min. Nah itu perkataan tabi'in. Jadi ini ya barangkali saya sampaikan. Mudah-mudahan penyampaian saya, kritik saya ini bisa sampai kepada beliau. Walaupun saya tidak menggunakan bahasa Arab ya, paling tidak bagian pengembangan. Itu terdapat di dalam ucapan saya tadi, itu terdapat di dalam kitab I'tiqad Ahlus Sunnati wal Jamaah ya. I'tiqad Ahlus Sunnati wal Jamaah. Usul I'tiqad, syarah usul I'tiqad Ahlus Sunnati wal Jamaah At-Tabari Al-Kai ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan masukan kepada seluruhnya. Yang jelas kita tidak ada seorang pun dalam hal ini untuk menganggap saya paling jago. Saya juga butuh kritik.
Tetapi saya tidak harus diam ketika seorang doktor berbicara salah. Sekian, afu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.